Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah anak-anak. Sekarang kita memulai pada pelajaran hari ini. Alhamdulillah, sebelumnya kita patut senantiasa untuk bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan sehat dan semangat untuk senantiasa belajar. Ya, di sini Ibu akan mengulangi bab yang kemarin telah kita bahas, yaitu kita mempelajari bab pertama dari buku Sejarah Kebudayaan Islam yang kemarin sudah Ibu share. Sekarang bisa kalian buka ya mengenai bab pertama. Ya, bab pertama yang kemarin sudah kita bahas ialah mengenai Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, kemarin kita sudah mempelajari poin A. Sekarang kita melanjutkan poin B. Oh iya, apakah masih ada yang ingat? Kemarin ketika kita membahas tentang poin A itu membahas tentang apa saja ya? Ya, apa nak? Oke, benar. Yang pertama yaitu mengenai kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Lalu poin keduanya itu ialah kondisi sosial masyarakat Arab pra-Islam. Dan yang ketiga apa lagi? Ya betul, kondisi politik masyarakat Makkah pra-Islam. Dan yang keempat ialah kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, sekarang kita melanjutkan ke bab selanjutnya, yaitu mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Di dalam kita mempelajarinya, kita akan mengetahui bagaimana riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Lalu kita akan mempelajari juga mengenai permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mengenai perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, respon masyarakat di dalam dakwah Nabi. Yang kelima, tantangan dakwah Nabi dan kunci keberhasilan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Selanjutnya, kita dalam mempelajari bab ini diharapkan untuk bisa menghargai dan menghayati agama dengan ajaran yang dianutnya. Yang kedua yaitu menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi antara sesama. Lalu kita bisa menganalisis faktual pengetahuannya ya berdasarkan konsep dan prosedurnya. Dan yang terakhir yaitu kita mencoba untuk mengolah dan menyajikan data dalam ranah abstrak, bisa seperti menulis, membaca, dan lain sebagainya. Untuk kompetensi dasarnya, kita akan menghayati misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Yang kedua yaitu menghayati kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ialah kita harus bisa mengamalkan perilaku kasih dan sayang Nabi terhadap misi-misinya untuk berdakwah. Nah, selanjutnya menunjukkan sikap gigih, sabar dalam mengajak semuanya dalam hal kebaikan. Menganalisis strategi dakwah Nabi dan menyimpulkan misi Nabi, mengapa Nabi harus berdakwah di Makkah. Sebelumnya, Ibu akan mengecek presensi kalian terlebih dahulu ya. Oke. Yang pertama, Ananda Novel
Hadir, oke. Lalu Berliana Apriliani, oke, hadir. Selanjutnya, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan bermanfaat dan bisa terserap ilmunya. Baik, mari kita berdoa. Al-Fatihah. Menuju ke inti pembahasan, yaitu bab 1. Bab 1 ialah Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, kita di sini membahas poin yang kedua, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW di Makkah. Yang pertama mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal yang dikenal dengan istilah tahun gajah. Ayahnya bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Silsilah Nabi merupakan keturunan pemuka dan pemimpin kaum Quraisy. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Ada peristiwa yang hebat dan menakjubkan di mana di waktu usia Nabi 6 tahun terjadilah pembelahan bunda Nabi Muhammad SAW. Ada pula kisah sedihnya, yaitu meninggalnya ibunda Nabi. Setelah Siti Aminah meninggal, Nabi hidup bersama dengan kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Selanjutnya yaitu mengenai pembahasan permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Nah, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah untuk dijadikan sebagai Nabi dan Rasul itu pada usia sempurna, yaitu di kala Nabi berusia 40 tahun. Di situ Nabi sedang bertahalus di Gua Hira. Wahyu diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Nah, selama berdakwah, Nabi melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi, menerima wahyu secara berlangsung yaitu selama 13 tahun. Oke, kita menuju ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW. Di sini Nabi mengajarkan diantaranya ialah ketauhidan, kondisi masyarakat Arab yang menyembah berhala. Nah, di sini Nabi Muhammad memberikan perhatian kepada masyarakatnya, masyarakat di Makkah, bahwa menyembah berhala itu sebenarnya tidak dibenarkan dalam Islam. Nabi mengangkat dan melindungi hak asasi manusia, sehingga pemenataan keselarasan hidup masyarakat mulai diperhatikan oleh Nabi. Selanjutnya yaitu memberi kabar tentang adanya hari pembalasan. Yang terakhir yaitu merubah perilaku masyarakat jahiliyah. Yang seperti yang kita ketahui, masyarakat jahiliyah adalah masyarakat yang pemikirannya itu tidak disertai dengan akal. Setelah membahas perhatian dan prioritas dakwah Nabi Muhammad SAW, kita beralih ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai respon masyarakat Makkah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini masyarakat Makkah banyak yang tidak suka, mereka menolak dakwah Nabi. Dan upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat Makkah diantaranya ialah dengan menghalangi Nabi, mengancam Nabi, dan selalu menfitnah Nabi. Tetapi dengan keadaan yang demikian, Nabi tetap tangguh, tetap teguh, tetap sabar dan tawakal dalam berdakwah. Sampai akhirnya, demi keselamatan pengikutnya, Nabi memerintahkan mereka untuk berhijrah ke Habsyi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor masyarakat Makkah menolak keras dakwah Nabi Muhammad SAW.
Disebabkan karena pertama ketakutan kehilangan kekuasaan, kedua hilangnya status sosial, dan hilangnya perdagangan patung. Selanjutnya ialah tantangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di antaranya penghinaan, ancaman, dan siksaan terhadap Rasulullah, pengikut Rasulullah, bujukan harta, kedudukan, dan wanita, membujuk Nabi untuk bertukar sesembahan, membujuk dan menghasut Abu Thalib, menghasut masyarakat Makkah, pengasingan, pemboikotan, dan mempengaruhi pimpinan negara-negara tetangga untuk menolak kehadiran orang Muslim. Dan pembahasan yang terakhir pada poin B ini ialah kunci keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah di Makkah. Nabi dalam berdakwah, beliau selalu sabar, selalu memiliki kegigihan dan keuletan. Nabi memiliki akidah yang kuat dan yakin bahwa akidahnya itu benar. Lalu, akhlak terpuji yang dimiliki Nabi menjauhkannya dari kemungkaran dan menerapkan prinsip kesetaraan derajat, sehingga tiada yang merasa diangkuhkan atau diasingkan atau dibedakan.